Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahani. Saya Rima Zahra. Saya Muhammad Arianto. Kami akan mempresentasikan tentang aljabar boolean dari logika informatika. Yang pertama yaitu ada pengertiannya. Aljabar boolean ini digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan ekspresi logika dan memiliki nilai false dan true, yang dimana nilai true itu dilambangkan dengan 1 dan nilai false itu dilambangkan dengan 0. Dan untuk operasi logikanya itu digunakan and, or, dan not untuk menganalisis dan menyederhanakan rangkaian digital atau sirkuit logikanya. Selanjutnya itu dasar penting dalam aljabar boolean ini ada sistem digital, ada rangkaian logika, komputer dan elektronika, dan pemrograman kecerdasan buatan. Dan ini diperkenalkan oleh George Boole pada tahun 1854. Selanjutnya ada aksioma yang akan dijelaskan oleh kawan kita Noval. Baik, saya akan menjelaskan tentang aksioma. Aksioma adalah aturan dasar dalam aljabar boolean yang dianggap selalu benar dan tidak perlu dibuktikan. Jadi aksioma ini sebuah fondasi untuk membangun hukum dan identitas aljabar boolean. Dan aljabar aksioma ini hanya mempunyai nilai yaitu 0 dan 1, dan 0 itu disebut false dan 1 itu true. Jadi di dalam aljabar boolean aksioma mendefinisikan himpunan nilai jenis operasi sifat-sifat dasar operasi logika. Nah, di sini ada 9 jenis aksioma atau ibaratnya aksioma jenis-jenisnya itu. Yang pertama adalah aksioma himpunan boolean. Setiap aljabar boolean hanya memiliki 2 nilai. Jadi yang saya sebutkan tadi, aksioma itu hanya mempunyai nilai 0 dan 1. Dan juga ada A, B. Nah, A, B ini juga bagian dari 0 dan 1 tadi. Seperti A, kalau A itu bisa dibilang 1. Tetapi ada di jenis aksioma ini, A itu bisa 2, ada 0, ada 1. Jadi kita tidak bisa mengetahui hal itu adalah 1 atau 0 gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di jenis. Jadi jenis himpunan boolean ini dia menegaskan bahwa aljabar bekerja dalam sistem biner. Jadi tidak ada bilangan real ataupun huruf yang lainnya gitu. Dia pasti menggunakan A, B atau kata huruf ganti lah ya, A, B, C biasanya di soal-soal atau di studi kasus yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu aksioma identitas. Aksioma identitas ini meliputi contohnya ya, itu A ditambah 0 sama dengan A. Jadi di dalam aksioma identitas ini A itu sebagai 1, A itu sebagai 1 dan 0. Berarti dia 1 ditambah 0 sama dengan A atau 1, ibaratnya itu. Karena dia huruf, makanya menggunakan A hasilnya. Contoh kedua, yaitu A dikali 1 sama dengan A. Nah, yang saya bilang tadi, A itu kita tidak bisa mengetahui hasilnya apa. Tapi di sini perlu kita ketahui kalau A dikali 1 hasilnya A. Dia tidak akan hasilnya angka. Dia pasti huruf, berujungnya huruf ya. Nah, berarti di sini beranggapannya kita akan mengetahui bahwa A itu sebagai 1 karena 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka di sini hasilnya A. Mungkin kawan-kawan bisa pahami hal ini. Jadi nilai natural or adalah 0.
ya, ada penjelasannya. Nilai netral nol adalah nol dan nilai netral n adalah 1. Nah, yang itu tadi nol dan 1 itu sebagai order n. Oke. Input tambahan tertentu tidak mempengaruhi output. Nah, itu tadi yang saya bilang. A ditambah 0 sama dengan A, dia tidak akan mempengaruhi output. Itu tambah tadi. Oke, selanjutnya ada aksioma dominasi. Di sini ada contohnya A ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini yang saya maksud, jenisnya itu ada juga angka hasilnya. Di situ terdapat nilai tertentu dapat mendominasi hasil operasi. Jadi digunakan untuk menentukan output tanpa perlu evaluasi variabel lain. Jadi sini kita udah bisa lihat ya bahwa tadi 1 ditambah 1 sama dengan A tadi ya, yang di aksioma identitas. Nah di sini A ditambah 1 sama dengan 1. Jadi ibaratnya itu mendominasi hasil operasi tadi gitu. Jadi A tambah 1 dengan 1 hasilnya true atau 1. Itu termasuk jenis aksioma dominasi. Soal seperti ini ya, atau contohnya seperti ini. Oke, yang keempat ada aksioma idempoten. Contoh dari idempoten ini ada dua juga, yang A tambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Nah, ini pengulangan variabel tidak memberikan informasi baru. Jadi dia tetap sama variabelnya. Dia tidak akan berganti kayak tadi kan ada A sama 1, ada A dikali 0 gitu kan. Terus hasilnya juga tadi ada yang hasilnya A juga, ada hasilnya yang angka 1 dan 0 gitu. Nah kalau ini kan, ini idempoten ini ibaratnya pengulangannya saja gitu. Jadi A tambah A sama dengan A. Jadi ibaratnya huruf tambah huruf sama dengan huruf itu. Baik, yang selanjutnya yaitu yang kelima, aksioma komplement. Aksioma komplement ini contohnya yaitu A tambah A itu bukan aksen atau kutip atas ya. Jadi itu sebutannya negasi. A negasi. Nah, kalau di dalam aljabar boolean tanda negasi itu seperti ini. Oke. Jadi A ditambah A negasi sama dengan 1. Kenapa bisa sama? Jadi perlu saya jelaskan lagi, setiap huruf ya, ini mungkin yang udah saya riset sendiri, yang udah saya cari sendiri. A kalau ada negasinya berarti kebalikan dari nilai awal. Berarti misalnya A itu 1. Jika A ada negasi berarti nilainya 0. Oke, di sini A ditambah A negasi sama dengan 1. Berarti itu 1 ditambah 0. Ibaratnya gitulah. Oke, ibaratnya begitu, 1 ditambah 0 sama dengan 1 hasilnya. Nah, yang di contoh kedua ini A dikali A negasi sama dengan 0. Berarti kita betul kalau A di depan yaitu 1. Karena 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Oke, kalau bisa mengerti ya. Nah, di sini ada penjelasannya sebuah pernyataan dan negasi selalu menghasilkan kebenaran mutlak atau kesalahan mutlak. Mungkin bisa dipahami Pak. Jadi kita lanjut ke yang keenam yaitu aksioma involusi. Negasi ganda mengembalikan nilai awal. Biasanya atau sebagian yang sudah saya lihat ya, waktu di YouTube atau di Google atau dimanapun, itu biasa tandanya seperti ini negasinya. Atau ada pada garis atas di atas hurufnya, garis 2 di atas huruf. Itu menunjukkan negasi ganda. Jadi mengembalikan nilai awal. Kalau negasinya 1 itu kan 0. Berarti mengembalikan nilai awal dari A-nya saja gitu ya. Kalau ada A negasi jadi 0. Berarti kalau ada negasi ganda dia kembali lagi. Jadi seperti perulangan lagi lah gitu. Jadi dari 1 menjadi 0, dari 0 menjadi 1 lagi gitu. Nah, jadi dalam kurung ya, A negasi terus ada negasi lagi sama dengan A. Nah, itu tadi A hasilnya 1. Oke, mungkin bisa dipahami. Selanjutnya itu ada
aksioma komutatif. Aksioma komutatif ini yaitu urutan operan tidak memengaruhi hasil. Jadi ibaratnya sama kayak perulangan tadi. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi dia hanya membalikkannya saja, membalikkan operannya tadi. Nah, yang ke-8 ada aksioma asosiatif. Pengelompokan operan tidak mengubah hasil. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia hanya berpindah, ibarat pindah tempatnya saja atau pindah kurungannya saja kita lihat. Itu kan di dalam yang sebelah kiri yang pertama dalam kurung A tambah B. Jadi ibaratnya itu nanti kan ada pengecualian ya. A tambah B dulu baru tambah C. Nah, jadi di situ A tambah B baru tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi dia hanya memindahkannya saja gitu. Nah, yang kedua juga sama perkalian ya. Perkalian juga sama. A dikali B baru kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Oke, jadi tidak mengubah hasil antara yang aksioma komutatif dan aksioma asosiatif ini. Baik. Jadi ada jenis yang ke-9 yaitu aksioma distributif. Mungkin ya kalau yang sudah saya lihat ya, ini distributif sering dipakai untuk mencari soal penyederhanaannya, penyederhanaan aljabar boolean tadi. Jadi di sini berbeda dengan aljabar biasa, yaitu membeda sama yang sebelum-sebelumnya tadi. Yang tadi ada pengulangan, ada yang pindah tempat, ada cuma hanya mengubah nilainya saja, gitu kan. Tapi ini enggak. Or dapat didistribusikan terhadap R. Jadi or dapat didistribusikan terhadap R. Nah, maksud or itu apa? Or itu tadi ini perkaliannya A dikali dalam kurung ya B tambah C sama dengan, nah itu kan ada pembagian itu. Jadi dia didistribusikan, dia dikalikan ke dalam tadi. Makanya or dapat didistribusikan terhadap N. Oke? Jadi hasilnya A dikali B ditambah A dikali C. Sama contoh kedua gitu. A ditambah dalam kurung B dikali C sama dengan A ditambah B dikali dalam kurung lagi C. Bisa jadi kan? Kalau dalam kurung ini nggak ada titik berarti kali gitu ya. A tambah B dikali A tambah C. Nah, ini yang disebut or dapat didistribusikan dalam N. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Syarani. Pada Syarani saya persilakan. Selanjutnya itu identitas mengenai aljabar boolean. Identitas aljabar ini merupakan hukum-hukum turunan dari aksioma tadi yang digunakan secara praktis untuk memanipulasikan dan penyederhanaan ekspresi logika. Hukum-hukum yang ada di aljabar boolean itu ada 10. Yang pertama ada hukum identitas, yang contohnya itu ada A ditambah 0 sama dengan A, seperti yang sudah disebutkan teman kita tadi Novel. Yang kedua yaitu ada hukum komplement, yang contohnya A tambah 2. Di sini ada hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama yaitu hukum identitas. Contohnya ada di A tambah 0 sama dengan A, dan contoh kedua ada A dikali 1 sama dengan A. Seperti yang sudah dijelaskan kawan kita tadi Novel mengenai identitas tadi hukumnya di aksioma. Dan yang kedua ada hukum idempoten, yang contohnya itu ada di A tambah A sama dengan A, dan contoh keduanya A dikali A sama dengan A. Ketiga ada hukum komplement, contohnya ada A ditambah A negasi sama dengan 1 dan A dikali A negasi sama dengan 0. Seperti yang sudah dibilang tadi, jika negasi itu
yaitu artinya kebalikan dari nilai A tadi, yang dimana misalnya nilai A itu 1, berarti negasinya nilai 0. Terbukti dengan hasil yang diterangkan, jika 1 ditambah 0 hasilnya 1, dan jika 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Yang keempat ada hukum dominansi, di mana A dikali 0 sama dengan 0 dan A ditambah 1 sama dengan 1. Yang kelima ada hukum involusi, yaitu negasi ganda yang akan hasilnya itu kembali seperti awal. Berarti yang A negasi ganda sama dengan A. Dan yang keenam ada hukum penyerapan, di mana contohnya ada A ditambah A kali B itu sama dengan A, dan contoh kedua A dalam kurung A tambah B sama dengan A. 7. Ada hukum komutatif. Pertama ada A tambah B sama dengan B tambah A, yang dimana posisi itu hanya diubah atau sama dengan kayak mengembalikan posisi awal dengan nilai yang sama. Contoh kedua ada di A kali B sama dengan B kali A, itu akan menemukan hasil yang sama, tidak akan berubah hasil dari perkaliannya atau penjumlahannya. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. Contohnya ada A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Dan yang bagian kalinya untuk contoh yang kedua itu sama, A dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A B kali C. Jika mereka digabung atau tidak ada tanda itu sama dengan dikali, seperti BC itu berarti B dikali C, dan yang sebelahnya lagi AB itu A dikali B. Dan yang 9 ada hukum distributif, di mana A tambah dalam kurung B kali C itu sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Dan yang kedua ada A dalam kurung B tambah C itu sama aja dengan A kali B tambah A kali C. Dan yang ke-10 ada hukum De Morgan, di mana hukum ini yang paling sering kita gunakan di logika informatika. Contohnya ada di dalam kurung A tambah B negasi itu sama dengan B negasi A kali negasi B. Dan yang kedua ada dalam kurung A kali B negasi itu sama dengan negasi A kali negasi B. Yang terakhir ada hukum 0/1 atau false and true, yang dimana negasi 0 itu sama dengan 1 dan negasi 1 itu sama dengan 0, yang artinya itu kebalikannya lagi atau kembali seperti awal. Dan selanjutnya ada penyederhanaan yang akan dijelaskan kembali oleh teman kita Nova. Oke, kembali lagi dengan saya. Penyederhanaan ini proses mengubah ekspresi boolean menjadi bentuk paling sederhana. Jadi aljabar boolean itu kita menyederhanakannya dengan cara nanti akan saya sebutkan. Oke. Terus tujuannya itu apa? Mengurangi jumlah terbang logika, menghemat daya dan biaya, meningkatkan kecepatan pemrosesan, dan menurunkan tingkat kesalahan rangkaian. Metodenya itu ada 3 ya, aljabar boolean, terus tabel kebenaran, dan peta Carnot. Tapi saya menjelaskan secara aljabar boolean atau secara manual ya. Jadi kita akan masuk ke metodenya tadi, ada teknik penyederhanaan tadi ya. Di sini ada yang dan itu yang saya jelaskan tadi ya, A tambah A sama dengan A. Jadi tidak mengubah hasil. Oke. Jadi hukum boolean itu seperti A sama dengan tadi. Terus kalau ekspresi awal ya Y sama dengan A. Apa itu? Perhitungannya. Nah, Y ini merupakan sama seperti matematika ya, kayak F. Oke, Fx. Jadi Y ini adalah simbol dari aljabar boolean tadi, yang merupakan ini hasil gitu kan. Kayak memang kalau kita matematika gitu kan ada Fx tadi ya, mencari sudutnya gitu ya. Nah,
Di sini ada ini menggunakan simbol lain ya. Kalau saya riset sendiri itu simbolnya mungkin nggak ini juga gitu. Pasti ada yang huruf D, E, B, dan begitulah. Nah, jadi Y sama dengan A tambah A. Terus rangka penyederhanaan gimana? Kembali aja. Karena kan dia tidak mengulangi, dia kan tidak mengubah nilai, ya kan? Jadi dia hanya meneruskan saja. Jadi rangka penyederhanaan adalah A tambah A tambah dengan A. 1 tambah 1 tambah sama dengan 1. Jadi true. Hasilnya Y sama dengan A. Oke? Nah, yang kedua adalah komplement. Komplement ini B tambah B aksen sama dengan 1. Ayo, B tadi 0 apa? Tadi ada B enggak ya? Tadi ada B. Jadi B itu kalau dia B saja, dia hasilnya 1 atau nilainya 1. Oke. Tapi jika ada aksen, dia berubah jadi 0. Maaf. Kalau B itu negasi, ada negasinya. Itu jadi 0. Jadi 1 tambah 1 0 sama dengan 1. Nah, contoh ekspresi awalnya gimana kok? Jadi Y sama dengan A dalam kurung ya, berarti dikali ya. A dikali B tambah B negasi. Apa penyederhanaannya bagaimana? Kita selesaikan dulu dalam kurung tadi. Yaitu B ditambah B negasi hasilnya 1. Nah, kita bisa lihat di rangka penyederhanaannya itu 1 kan. 1 antara kanan jadi A dikali 1. Kenapa? Karena dia hasil 1 tadi dikali dengan A yang ada di depan. Ya. Kenapa dia dalam bentuk keedilan di hukum boolean nggak ada A? Karena contoh ekspresi awalnya ada di kolom sini. Nah, inilah contoh soalnya ibaratnya. Jadi ini soal, ini hukum boolean atau cara atau rumusnya. Terus di sini langkah penyederhanaannya. Ini tahap demi tahap cara mengerjakannya. Nah, hasil akhirnya adalah A. Kenapa A? Kenapa tidak 1? Memang kalau secara komplement kan tidak ada yang namanya tadi hasilnya 1 atau angka. Kecuali seperti dia ada di sini. Jadi hasilnya A. Oke. Jadi yang ini kita kiri, kita lanjutkan absorpsi. Jadi di hukum boolean atau rumus A tambah A kali B sama dengan A. Oke, kita coba menjelaskan ya. Jadi A tambah A kali B sama dengan A. Ya ini loss aja gitu. Sama kayak ini ekspresi awalnya itu A tambah B A kali B. Jadi yang kita kerjakan dulu apa? A dikali B. Karena secara hukum matematika, aljabar kan hukum matematika. Perkalian dulu baru pertambahan atau pengurangan sebagai ini. Jadi langkah penyederhanaannya itu A tambah A kali B sama dengan A. Hasilnya A. Kenapa tidak B? Karena kita kalikan dulu, gitu kan? Sama aja. Hasil tetap nilainya sama 1 juga. Kecuali dia ada negasi baru berubah. Ada negasi juga hasil akhirnya gitu. Jadi di sini kita ambil A karena sebagian besar itu kan A-nya ada 2 tuh. Ya, A-nya ada 2, B-nya hanya 1. Jadi kita ambil hasilnya A. Oke, kita lanjut ke faktorisasi. Nah, di sini rumusnya ini mengeluarkan ya, atau ibaratnya karena A-nya itu ada 2 nih hukumnya rumusnya. Atau kita lihat contoh ekspresi awalnya itu A dikali B tambah A kali C. Cara mencarinya itu hukumnya kita lihat A dikali B tambah A kali C sama dengan A dikali B tambah C. Kenapa bisa berubah? Karena ada 2A di sana. Kecuali nih ya, dia ada A, sama aja dia kalau ada A negasi pun juga begitu. A-nya pasti dikeluarkan dulu. Kita cari dulu. Karena nilainya sama. Oke, A sama juga nanti kalau ada B itu ya B-nya kita keluarkan, kita samakan dulu. Oke, baru kita kalikan atau kita tambahkan dengan huruf yang lain ya. Operan yang lain. Terus langkah penyederhanaan, nah keluarkan faktor A yang saya sebut tadi ya.
Baru hasil akhirnya A dikali B tambah C seperti itu. Oke. Oke, saya kecepatan menjelaskan dari yang aku terhadap tadi. Oke, terus kita lanjut ke konsensus. Nah, kita lihat dulu ekspresi awalnya. Oke, contoh soalnya itu A dikali B tambah A dikasih dikali C tambah B dikali C. Nah, angka penyederhanaannya bagaimana? Hilangkan BC. Kita lihat di kemudiannya itu A dikali B tambah A dikasih kali C ditambah B kali C sama dengan A dikali B ditambah A dikasih kali C. Kenapa hilang C nya satu lagi? Nah, sesuai dengan angka penyederhanaannya supaya kita ya mungkin bisa lebih sederhana gitu ya, karena BC itu nilainya sama dan ada juga dua kecuali A. Kenapa A tidak digabungkan atau dihilangkan? Karena dia ada negasi. Nah, itu yang saya bilang tadi. A itu kalau ada negasi dia tidak bisa digabungkan atau tidak bisa dihilangkan juga. Kita hilangkan BC-nya tadi. Jadi hasil akhirnya atau hasil dari pencarian kita soal tadi Y sama dengan A dikali B dan A negasi dikali C. Nah, akan lebih mudah ya. Kenapa? Memang semua nilai itu sama satu kecuali dia negasi baru berubah jadi 0. Oke, kita lanjut ke De Morgan. Nah, De Morgan ini teknik yang sering kita jumpai di logika, di matematika. Pasti De Morgan dipakai. Kenapa? Itu tekniknya simple. Ya, kalau mungkin para matematika lanjutan ke kalkulus itu agak rumit juga ya hukum De Morgan ini. Tapi memang simple. Jadi di sini ada soalnya yaitu Y sama dengan kurung nih A ditambah B terus ada negasi di luarnya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat angka penyederhanaannya. Or diubah ya, diubah menjadi N baru negasi. Nah, sama dengan gini. Jadi or itu diubah jadi N. Dari awalnya itu plus menjadi kali. Oke? Kenapa begitu? Karena memang hukumnya begini ya. Kita lihat kumpulnya A ditambah B turun ya. Terus ada negasi di luarnya sama dengan jadi negasi dikalikan ke dalam A negasi kali B negasi. Nah, kayak hasil akhirnya pencarian itu yaitu Y sama dengan A negasi dikali B negasi di tukang kawan. Oke, kita lanjut ke redundansi. Kita lihat contoh soalnya itu Y sama dengan A ditambah A negasi kali B. Oke, cara penyederhanaannya gimana? Eliminasi A negasi. Kenapa dia eliminasi? Nah, kita lihat di hukumnya A ditambah A negasi B sama dengan A tambah B. Karena langkah penyederhanaan redundansi tadi ini kita belum menjelaskan ya apa redundansi itu. Karena redundansi ini dia mengeliminasi negasi. Nah, yang sudah saya ketahui itu begitu. Redundansi itu dia mengeliminasi negasi. Jadi kalau ada negasi kita hilangkan itu. Oke, jadi hasil akhirnya mencarinya yaitu Y sama dengan A tambah B. Oke, mungkin penjelasan saya sampai di sini saja. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Latifa mengenai studi kasus VLSM IP addressing. Kepada Latifa saya persilakan. Oke, saya Zahra. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dengan judul VLSM IP addressing. Di sini saya akan menuliskan untuk soal studi kasusnya terlebih dahulu, itu IP addressnya. Ada 192, 168, 10, 15/26. Lalu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu IP address. IP address adalah alamat atau identitas pada suatu perangkat keras yang menghubungkan pada sebuah jaringan, baik jaringan publik maupun jaringan private. Jadi di sini dalam menentukan network, aljabar boolean digunakan untuk menentukan net address melalui operasi AND antara IP address dan subnet mask.
Oke, saya akan mengkonversikan terlebih dahulu nilai IP address ini ke dalam bilangan biner menjadi 1 1 0 0 0 0 selanjutnya 1 0 1 0 1 0 0 selanjutnya 0 0 0 0 1 0 1 0 selanjutnya 0 0 0 0 1 1 1 1. Di sini saya akan menjelaskan nilai pada step oktetnya terlebih dahulu sebelum kita mengetahui gimana sih kenapa bisa 192 binarnya menjadi ini. Di sini saya akan menuliskan nilai pada setiap bit terlebih dahulu. Satu oktet itu memiliki satu jumlahnya 8 bit. Di sini bit pertama 1 dengan nilai 1, selanjutnya 2, selanjutnya 4, selanjutnya 8, selanjutnya 16, selanjutnya 32, selanjutnya 64, selanjutnya 18. Di sini kenapa nilainya meningkat? Karena ada kelipatan dari 2. Di sini untuk kita mengetahui nilai dari oktet pertama ini 192 dijumlahkan dari yang pertama, dari nilai 2 di belakang itu 128 ditambahkan dengan 64, hasilnya 192. Untuk oktet yang kedua kita jumlahkan lagi sama seperti yang di awal caranya. Di oktet pertama 128 ditambahkan dengan 32 ditambahkan dengan 8, hasilnya adalah 168. Oke, lanjut ke oktet seterusnya. Dan begitu juga untuk seterusnya, hasilnya yaitu mendapatkan hasilnya yaitu 10 dari 8 ditambah 2 sama dengan 10. Yang terakhir 8 ditambahkan dengan 4 tambahkan 2 tambah 1 hasilnya 15. Dan disinilah hasilnya. Lanjut kita akan ke subnet test. Subnet test yaitu 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Selanjutnya 1 1 1. Dan masih sama. Dan untuk oktet terakhir ini hanya menggunakan 2 terakhir yaitu 1 1 0 0 0. Kenapa ini bisa segini? Binar ini pembagian dari desimal ke binar yang dimana kelas C terdapat 25 IP, jadi yang ini 255 IP, sama seterusnya, dan yang ini hanya 192. Didapatkannya dari oktet tadi ditambahin oktet yang pertama 23 ditambahkan dengan 8, maka hasilnya jadi 192. Baik, izin lanjutkan. Mungkin saya akan jelaskan sedikit. Jadi dapatnya sampai kelas ini dia satu ini ya, satu bagian oktet ini ya. Dia terdapat 8 oktet. Jadi 8 oktet, ini 8, ini 8, ini 8. Nah, di sini karena prefixnya 26, kan kita ngambil dari 32 dikurang 6 tadi ya. Dari kurang 6 ya, itu jadinya 26. Nah, dapatnya 26 itu
itu dari mana, submeshnya itu dibuat dari mana. Nih, jadi di 8, di tanggal 8 itu 16, ditambah lagi 8 itu 24 bit ya. Kan ini 26 bit juga biasanya. Jadi 24 ditambah 2 bit, 2 jumlah bit di bagian belakang ini atau di bagian 192 tadi di samping masnya. Jadi ditambah 2 ya, ditambah bitnya 26 bit. Nah, itu kawan, mungkin mudah dimengerti. Nah, kita ke next slide-nya. Nah, di sini akan dijelaskan kembali oleh Hanifah ya. Jadi kalau dari sampai ke sini mungkin kawan sudah mengerti. Baik, Hanifah, mohon izin. Oke, baik, saya akan melanjutkan kembali penjelasannya. Untuk mencari pencarian yang lebih, komputer melakukan operasi N di bit. Jadi network sama dengan IP. Lalu kita akan menuliskan SMS-nya. Jika kita lihat matriks terakhirnya yaitu dengan IP 00001111, jumlahnya adalah 15, dan untuk meshnya jumlahnya adalah 192, dan untuk hasil operasi N-nya nol semua. Nanti saya akan menjelaskan kenapa hasilnya bisa menjadi nol semua. Dan untuk network ID-nya 192.168.10. Nah, hasil N ini kenapa nol? Karena setiap keseluruhan jika kita memulai menuliskan alamat IP kepada sebuah jaringan, maka dimulai yaitu dari nol. Jadi operasi N ini didapatkan dari optikal yang keempat ini hasilnya nol. Maka hasil dari N ini adalah nol. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Untuk menyederhanakan VLSM memungkinkan kita membagi ruang alamat IP secara efisien. Sebuah perusahaan memiliki network dengan IP 192.168.10.0/10. Dan untuk membaginya untuk 3 departemen. Mohon maaf sebelumnya IP-nya 192.168.1.0. Ini adalah IP baru yang akan kita pecah untuk membagi menjadi 3 departemen. Di sini departemen A membutuhkan 60 host. Departemen B membutuhkan 40 host. Departemen C membutuhkan 10 host. Jadi jumlahnya 90 host. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh kita lokal. Baik, ini langkah penyederhanaannya ya. Itu di dep A. Di sini ada yang dipakai yang mau digunakan itu 60 host. Oke, dia jadi dibutuhkan 60 host yang harus dihilangkan.
Nah, di sini ada 2 pangkat 6 ya, dikurang 2. Nah, kenapa 2? Kenapa dikurang 2 ya? Karena yang dipakai itu untuk IP broadcast sama network ID. Ada 2. Jadi satu untuk broadcast ID, satu untuk network ID ya. Oke, kita pakai 2. Nah, 2 di pangkat 6 yaitu 64. Jadi dikurangi 2, makanya hasilnya 62 host yang akan atau yang bisa digunakan. Oke. Nah, terus di situ ada mesh atau subnet meshnya nanti, subnet meshnya nanti itu /26. Nah, gimana sih cara mengeksekusi atau bisa dapat pangkat yang tadi? Nah, ya. Kenapa gitu? Karena 32 total bit itu 32 bit dikurang dengan 6 yang kita eksekusi tadi ya, karena dia menggunakan 20 mendapatkan 20 atau prefix. Oke, mungkin bisa dipahami. Jadi rank yang bisa didapatkan oleh departemen A yaitu dari 1.0 hingga 1.1 sampai 1.62. Oke, itu jangkauan yang bisa digunakan. Kenapa situ ada 0 ya? Karena itu network ID tadi ya, atau perangkat utama nanti kita dengar. Nah, oke, lanjut ke departemen B. Di sini dia membutuhkan 20 host. Jadi kita harus mengeksekusinya 5 bit host dari 32. Oke. Nah, sama caranya dengan departemen A tadi. Jadi dia cara mencari 20 host ini tadi bagaimana? Dia tidak pasti 20 host ya. Jadi itu dikurangi. Terus 5 tadi diangkatkan 2, baru dikurangi 2. 2 dipangkat 5 yaitu 32. Kurangi 2 jadi dapat 30 host yang bisa digunakan. Oke. Departemen C menggunakan 10 host. Jadi butuh 4 bit host yang harus kita eksekusi. 2 dipangkat 4 yaitu 16 dikurangi 2 ya, jadi 14 host yang dapat digunakan. Nah, mulai IP departemen C ini dari departemen B tadi yaitu 96 ya belakangnya, itu sudah termasuk network ID dan broadcast. Jadi ditambahkan 14. Jadi 96 tambah 14 yaitu 110. Jadi dia 110 IP di belakangnya. Oke, mungkin sampai di sini presentasi kami. Jadi kesimpulannya itu penyederhanaan jalur Boolean merupakan proses penting dalam analisis dan perancangan sistem logika digital. Nah, kayak soal studi kasus tadi itu menggunakan salah satu jenis aljabar Boolean. Jadi di situ kita dapat mengurangi jumlah gerbang logika, meningkatkan biaya, implementasi, serta meningkatkan kecepatan dan keadilan rangkaian digital. Baiklah, mungkin presentasi kami sampai di sini saja. Saya Muhammad Faryanto. Saya Latifah Zahra. Saya Syahani. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.